Apa kabar adik-adik? Kakak yakin adik-adik semua, papa, mama, dan seisi rumah adik-adik semua dalam keadaan sehat dan kuat. Pada hari Minggu ini, kakak kembali lagi bersama kakak Gaby di sini. Hai. Artinya apa? Kalau kakak Gaby, kita mau dengarkan cerita hari Minggu ini. Nah, kalau gitu, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Angkat tangan. Nah, sudah siap kan? Kalau gitu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyi satu lagu, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bangkit berdiri ya, jangan lagi bercanda. Yuk. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, kakak Virgin di sini ingin mengundang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami, berkati kakak guru yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami, pikiran kami, seluruh anggota tubuh kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tutup bungkus keluarga kami ke dalam tangan-Mu, dan juga Tuhan gereja kami dan seluruh dunia ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Nah, sebelum mulai cerita nih, kakak Gaby mau tanya dulu. Siapa yang tahu atau pernah lihat sebuah pohon? Nih, pohon kayak gini nih, pernah lihat nggak? Pasti pernah kan? Nah, kalau gitu kakak mau tanya, kalau pernah lihat, pernah juga dengar kata-kata pohon atau tanaman, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak bagian-bagian dari pohon itu apa aja? Ada yang tahu? Nah, kalau gitu, kalau sudah tahu, kita simak lagi. Kalau yang belum tahu, yuk kita simak bareng-bareng apa sih bagian-bagian dari pohon itu. Check it out!
Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tanaman yang paling penting. Akar berada di dalam tanah, berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, berfungsi sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, serta tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian tanaman yang tumbuh pada batang, yang berfungsi sebagai tempat membuat makanan serta melakukan pernafasan. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tanaman atau tempat terjadi penyerbukan. Yang kelima adalah buah dan biji. Buah merupakan hasil dari penyerbukan pada bunga. Buah juga berfungsi sebagai pembungkus biji. Oleh karena itu, biji biasanya terdapat di dalam buah. Buah dapat kita manfaatkan sebagai sumber makanan. Nah, adik-adik, itulah bagian dari tanaman. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Nah adik-adik, siapa yang tadi sudah melihat video itu dengan seksama, menyimak dengan baik? Angkat tangan. Kakak yakin adik-adik pasti menyimak dengan baik. Nah oleh karena itu kakak mau tanya nih satu pertanyaan. Tadi bagian yang disebutkan paling pertama itu apa sih dari sebuah tumbuhan tadi atau sebuah pohon tadi? Ada yang tahu? Iya benar, akar. Akar itu adik-adik merupakan sebuah peranan, sebuah posisi, sebuah bagian yang paling penting. Kenapa paling penting, Kak? Karena akar itu dapat membawakan makanan ke tanaman tersebut. Supaya apa? Supaya tanaman tersebut, pohon tersebut bisa tumbuh dengan sehat dan tumbuh dengan kuat dan tumbuh dengan baik. Nah, selain itu adik-adik, akar juga dapat menopang tanaman itu supaya tidak mudah tumbang atau goyah. Alkitab mengatakan bahwa kita ini seperti tanaman tersebut loh adik-adik, dan Yesus adalah akarnya. Nah, di mana sih ada ayat seperti itu kakak? Ada dong adik-adik di Kolose 2 ayat 6-7. Karena di situ dikatakan bahwa Kristus adalah akar yang menjaga pohon kehidupan kita semua. Supaya apa? Supaya tetap dapat berdiri dengan tegak dan kokoh. Nah adik-adik, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk setiap pohon, akar itu berperan sangat penting. Karena apa? Karena memberi nutrisi agar pohon itu sehat dan kuat. Jika akarnya kuat, maka pohon tersebut akan mampu menghadapi angin yang kencang dan cuaca yang ekstrim. Untuk tahu lebih jelasnya, silakan dibaca ya adik-adik di Kolose 2 ayat 6-7. Nah adik-adik, begitu juga dengan hidup kita. Kita sebagai orang Kristen harus selalu hidup dan tumbuh di dalam akar kita. Yaitu siapa? Yaitu Kristus Yesus. Nah caranya bagaimana dan kenapa kita harus senantiasa hidup dalam Kristus Yesus? Kakak kasih tahu nih alasannya. Kenapa kita harus selalu tumbuh dan hidup dalam Kristus Yesus? Karena hanya di dalam Dia sajalah kita bisa hidup dengan kuat, dengan sehat, bahkan kita bisa menghadapi segala macam masalah di dunia ini dan bisa menghasilkan buah yang baik. Caranya gimana? Caranya gampang adik-adik. Kita harus senantiasa membaca firman Tuhan, berdoa, dan memuji nama Tuhan. 3 cara itu. Selain itu apa Kak? Selain itu kita jangan saja hanya baca firman Tuhan, tapi juga harus melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat. Karena seperti tanaman tadi adik-adik, tanaman tadi pasti makan. Makannya apa? Ada air, ada pupuk. Nah kalau kita makannya dengan firman Tuhan, puji-pujian, berdoa, dan melakukan firman Tuhan dengan perbuatan baik kita. Nah adik-adik, jadi siapa nih yang mau hidup dan tumbuh dalam Kristus Yesus? Angkat tangan. Enak loh adik-adik kalau kita bisa hidup senantiasa dalam Kristus Yesus. Karena apa? Kita bisa menghasilkan buah yang baik. Seperti apa? Taat, dengar-dengaran, cinta orang tua, mengasihi
mengasihi sesama. Itu loh adik-adik. Nah, siapa yang mau? Aku juga mau, kakak Gaby juga mau. Nah kalau gitu, seperti yang kakak bilang bahwa caranya gimana? Caranya kita harus senantiasa disirami dengan firman Tuhan, berdoa dan puji-pujian. Oleh karena itu, kita harus minta kekuatan kepada Kristus Yesus untuk bisa melakukan semuanya itu, supaya yang kita lakukan bisa menghasilkan buah-buah yang baik tadi, yang taat, dengar-dengaran, mengasihi sesama, dan segala hal yang baik-baik. Nah kalau gitu, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu sebagai nyanyian penutup kita, yaitu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yuk berdiri, 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 berdiri. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita ulangi lagu ini dari awal ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, dan kita akan berdoa untuk menutup cerita kita pada hari Minggu ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami masing-masing pada hari Minggu ini. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan kami Tuhan ingin lagi belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu hidup dalam Kristus Yesus dan tumbuh dalam Kristus Yesus. Sehingga Tuhan, apa yang keluar dari mulut kami, perkataan kami, tindakan kami, bahkan seluruh hidup kami bisa menjadi buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh sesama kami, dan juga terlebih lagi bisa untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami untuk bisa menjadi anak-anak yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.